warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Bapak Ibu, di video kali ini ya kita akan memberikan referensi jawaban untuk post-test modul yang ketiga ya, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, khususnya melanjutkan video sebelumnya yaitu untuk kunci jawaban post-test yang ketiga. Namun sebelum kami melanjutkan video kali ini, bagi yang baru menemukan channel YouTube kami, jangan lupa untuk di-subscribe agar tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan peserta PPG maupun grup-grup PPG Bapak Ibu. Dan tonton video hingga akhir, jangan di-skip dan bisa ditonton iklannya agar memberikan motivasi kepada kami untuk membuat konten-konten pendidikan yang lainnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam modul yang ketiga, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, kita langsung saja menuju post-test yang ketiga Bapak Ibu ya. Untuk kunci jawaban post-test pertama dan kedua sudah kami buatkan videonya, bisa dilihat di channel YouTube kami ya. Silakan Bapak Ibu bisa di-scroll, dicari di playlist channel YouTube kami. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam post-test modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai yang ketiga. Baik, muncul notifikasi terkait cara mengerjakan post-test ya. Caranya masih sama seperti di post-test yang pertama dan kedua. Jadi tidak perlu dijelaskan kembali Bapak Ibu ya. Langsung saja kita mulai post-test untuk yang ketiga di modul yang ketiga. Kita klik ya. Di sini soalnya masih ada 5 Bapak Ibu ya, sama seperti di post-test yang pertama dan yang kedua. Langsung saja kita mulai pada soal pertama. Pak Wahyu, guru bahasa Indonesia di kelas 11 SMA, adalah seorang pendidik yang selalu berusaha menjaga keadilan dalam penilaian dengan tegas. Suatu hari, Ayu, siswi yang dikenal cerdas dan aktif, meminta kesempatan untuk mengumpulkan tugas akhir semester yang seharusnya sudah dikumpulkan beberapa hari lalu. Pak Wahyu menanyakan alasan keterlambatannya, karena sangat jarang Ayu bersikap demikian. Ayu mengatakan bahwa keterlambatannya disebabkan oleh kondisi keluarga yang mendesak. Pak Wahyu ingin memberikan kesempatan, tetapi ada dilema yang beliau rasakan. Beberapa siswa lain di kelas ada yang terlambat mengumpulkan tugas dan meminta kelonggaran pada Pak Wahyu, tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan tenggat waktu pengumpulan tugas, dan Pak Wahyu belum sempat menggali penyebab keterlambatan mereka. Bagaimana sebaiknya Pak Wahyu mengatasi dilema ini? Kita cek untuk pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Ya, kita pilih yang D Bapak Ibu ya. Tidak memberikan kelonggaran bagi Ayu dengan penjelasan yang empatik. Lalu mengajak semua siswa meninjau ulang kesepakatan kelas mengenai kesepakatan pengumpulan tugas. Baik, kita klik selanjutnya. Soal yang kedua. Dalam kegiatan diskusi kelompok, Farel, salah satu siswa kelas 5 SD, sering memotong pembicaraan dan mengabaikan pendapat teman-temannya.
Hal ini menyebabkan anggota kelompok lain merasa tidak nyaman dan enggan berdiskusi. Setelah kegiatan selesai, dua siswa menyampaikan kepada Anda bahwa mereka merasa tidak dihargai oleh Farel. Anda menyadari bahwa Farel sebenarnya siswa cerdas dan punya inisiatif tinggi. Namun sikapnya dalam kelompok menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap orang lain. Keluhan ini juga pernah disampaikan oleh salah satu siswa lain yang pernah sekelompok dengannya. Anda ingin membantu Farel menyadari pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat teman, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa disudutkan atau kehilangan semangat. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Kita coba lihat pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Baik, pilihan jawabannya adalah yang D Bapak Ibu ya. Mengajak Farel berdiskusi secara pribadi, lalu memfasilitasinya untuk merefleksikan dampak perilakunya terhadap kelompok dan berdiskusi tentang pentingnya nilai respek. Kita klik selanjutnya. Ya, soal nomor 3. Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada 2 lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa yang melakukannya merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan Bu Rina? Baik, kita cek untuk pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Baik, kita pilih yang E Bapak Ibu ya. Memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi, lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Baik, kita klik selanjutnya. Ibu Dini adalah wali kelas di sebuah SMP. Suatu hari, orang tua dari salah satu siswanya yang bernama Dava datang dan meminta Ibu Dini untuk membantu memperbaiki nilai anaknya agar bisa memenuhi syarat mendaftar ke SMA favorit yang mempersyaratkan nilai dengan standar tertentu. Orang tua Dava mengatakan bahwa nilai anaknya sebenarnya hanya sedikit di bawah batas dan mereka merasa Ibu Dini dapat membantu sedikit saja agar Dava punya peluang lebih baik. Orang tua Dava menyampaikan permintaan itu secara personal dengan nada memohon dan tidak ada satupun pihak lain yang mengetahuinya. Mereka bahkan membawa oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih dan memaksa Ibu Dini untuk menerimanya terlepas dari apakah Ibu Dini akan mengikuti permohonannya atau tidak. Ibu Dini ingin menjaga hubungan baik dengan orang tua, tetapi juga menyadari bahwa permintaan tersebut berpotensi melanggar kode etik sebagai pendidik. Jika Anda Ibu Dini, bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Baik, kita lihat pilihan jawabannya Bapak Ibu ya.
Baik, kita pilih yang A Bapak Ibu ya, menyampaikan penolakan permohonan dengan sopan dan menjelaskan bahwa perubahan nilai tanpa dasar yang objektif bertentangan dengan kode etik dan keadilan bagi seluruh siswa. Baik, kita klik selanjutnya ya. Soal kelima ya, soal terakhir. Baik, di kelas 4 Anda mengajar Riko, seorang siswa dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Riko sangat cerdas, tetapi sering tidak bisa diam, mudah teralihkan, sering menyela saat Anda mengajar, dan ingin selalu bergerak. Teman-temannya mulai merasa terganggu. Beberapa bahkan mengeluh sulit berkonsentrasi karena perilaku Riko. Anda ingin lebih tegas untuk membantu Riko agar lebih fokus, tetapi tidak membuatnya merasa dikucilkan. Jika Anda menegur Riko terlalu keras, Anda khawatir membuatnya minder. Namun, jika Anda membiarkannya, suasana kelas menjadi tidak kondusif. Bagaimana upaya Anda untuk memastikan kegiatan belajar yang aman dan inklusif untuk semua siswa? Baik, kita cek untuk pilihan jawabannya ya. Baik, kita pilih yang E Bapak Ibu ya. Berdiskusi dengan Riko untuk memahami kebutuhan belajarnya, lalu menjelaskan kepada para siswa lain tentang kondisi Riko agar mereka lebih memahami kondisinya. Baik, kita langsung cek ulang jawaban Bapak Ibu ya, karena sudah yakin dengan jawaban yang sudah kita pilih. Ya, ini untuk mengecek jawaban Bapak Ibu ya, ringkasan jawaban dari soal nomor 1 hingga soal nomor 5. Jika ingin diubah, silahkan klik ubah. Jika tidak perlu, karena sudah yakin, langsung kita klik kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita kumpulkan Bapak Ibu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, alhamdulillah untuk hasilnya maksimal Bapak Ibu ya, poinnya 25 dari total maksimal 25 poin. Nah, jika Bapak Ibu ingin kerjakan ulang karena tidak puas dengan nilainya, mungkin dapat 20, 19, 21, 24, bisa klik kerjakan ulang. Namun jika sudah puas dengan nilainya, mau dapat 21 poin tapi sudah puas, bisa langsung klik keluar. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya untuk referensi kunci jawaban post-test yang ketiga terkait modul yang ketiga, yaitu filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, untuk modul yang ketiga, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, semuanya sudah selesai kita kerjakan Bapak Ibu ya. Di sini sudah tercentang semua untuk unit-unitnya maupun post-test. Dan terakhir tinggal kita melengkapi jurnal pembelajaran. Nah, untuk referensi jurnal pembelajaran yang pastinya terpercaya, lolos validasi, akan kami bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe Bapak Ibu agar mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.